Kalau memang gigi kalian ini terutama yang mau daftar TNI dan Polri itu emang lumayan cukup berantakan. Itu ya jangan misalnya tesnya bulan depan hari ini minta pasang ya jangan. Kalau bisa itu pas baru lahir pasang. Enggak. Paling enggak tuh untuk bisa persiapan mau daftar Bintara TNI, Bintara Polri, terus Akpol, Akmil itu paling enggak mulai dari kelas 1 deh. Karena rata-rata lama perawatan behel itu bisa sampai 2,5 tahunan. 1 rata-rata. SD. Ya kelas 1 SMA, kelas 10. Nah, ya sayanganku mungkin lebih rapi giginya. Gitu ya kan. betul. Ya kan, jadi Ya intinya kan juga sekalian. intinya kan pasti semua tergantung dari pesaing. Betul. Sekalipun misalnya nih yang daftar kamu sendiri, nggak ada pendaftar lain, gigimu cuma sisa 3, sisa 4. Pasti pihak TNI dan Polri ya nggak apa-apa wes daripada nggak ada lagi yang daftar. Iya. Yo, kita balik lagi di podcast Arza FM setelah beberapa waktu kita sempat vakum dari dunia podcast. Akhirnya kita sekarang kembali lagi di sore hari ini bersama teman kita semua. Ini dia coba dan ini dia kita sambut dengan sangat-sangat tenang dan meriah. Inilah Dr. Gigi Arif Eko Rahman Syah a.k.a. Coach. Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Gimana kabar-kabar Sobat Arja di luar sana? Apakah lagi sakit atau sudah sehat-sehat aja? Semoga kita sehat semua ya. Sehat. Hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas tentang cita-cita. Nah, cita-cita. Jadi saya mau bertanya sama teman saya ini. Sebenarnya apakah betul dari kecil itu cita-citanya menjadi dokter gigi? Apakah dulu sebenarnya cita-citanya menjadi yang lain? Nah, kita kulik di sini ya, guys. Oke, langsung aja kita sambut dan kita tanyakan cita-citanya beliau ini. Cita-citanya Dr. Arif Eko ini dulu apa sebenarnya waktu kecil? Gimana Coach? Cita-citamu dulu apa sih? Kalau ngomong masalah cita-cita, ini sebenarnya tergantung usia kita. Oh, ada perubahan. Nah, jadi pas masih kecil mungkin cita-citanya ini, pas udah gede itu berubah gitu. Kalau ditanya pas masa kecil itu cita-citanya pengen jadi pemadam. Kalau kamu lupa saya ingatkan bahwa saya tidak kenal kamu di sini. Pemadam kebakaran? Iya, pemadam kebakaran. Asik. Kenapa kok pengen jadi pemadam? Jadi kenapa pengen pemadam tuh dulu tuh bingung gitu ya. Misalnya kayak jadi pilot takut jatuh ya kan. Terus. Jadi apa namanya kerja-kerja di pabrik kan, kita kan orang daerah yang notabene kerja di pabrik gitu ya. Ntar ada kecelakaan kerja ya kan. Paling aman pasti jadi pemadam. Tunggu ada kebakaran baru berangkat. Tapi kan pemadam bisa ikut kebakar. Ya kan kita yang bagian dekat mobil aja. yang dari jauh. Yang pegang selang di belakang. Iya. Itu cita-cita pas masih kecil. Nah terus. tapi cita-cita tuh jadi agak sedikit berubah. Karena ngelihat agak jarang kebakaran gitu kan. Yang banyak tuh kebakaran jenggot. Kebakaran hati yang panas. Peluit mana aja? Offset. Right. Nah cuman waktu SMA cita-cita tuh berubah. Jadi berubah pengen jadi dokter. Oh dari SMA berarti. Pas SMA cita-cita mau jadi dokter. Pas kuliah cita-cita mau jadi tentara. Jadi lagi kuliah dokter, cita-cita pengen jadi tentara. Oh gitu. Kenapa? Jadi kenapa kok tiba-tiba pengen jadi tentara ya kan? Karena aku nih berpikir kalau jadi tentara mertua nggak mungkin nolak. Untung aku dulu nggak pengen jadi pendeta. Parah. Oke, berarti. Ya jadi karena kita kan gini, karena kita sekolah
di lingkungan tentara gitu ya. Iya di Hang Tuah ya. Ya nggak usah disebutin. Oh iya sudah kesebut. Oke. Karena melihat di situ yang kita tahu akhirnya bahwa ternyata kehidupan tentara, kehidupan polisi ya dapat gambaran. Maksudnya itu dapat gambaran tuh ya mungkin terlihat sedikit cukup lah. Karena kita kan orang daerah mungkin taunya rata-rata pekerjaan ASN, terus BUMN kan rata-rata gitu. Ternyata ada dunia lain ya, tentara, TNI, Polri, baru sebagai pedagang, bisnis, wira swasta, baru kebuka gitu. Nah, waktu zaman kuliah ya karena situasi dan kondisi lingkungan sekolah, lingkungan kampus itu kebanyakan keluarga besar dari tentara, jadi ada juga cita-cita untuk mengarah untuk jadi tentara gitu. Cuman ya awak dewe ya sadar. Tapi kan bisa harusnya ngambil perwira karir. Ya memang bisa perwira karir, tapi kan secara fisikly gue iya ya. Ya secara fisikly itu kayaknya berat gitu. Iya jadi kayaknya akhirnya ya memutuskan untuk menjadi dokter sipil aja. Dokter sipil. Iya gitu. Jadi gitu ya. Sama sih. Kalau aku dulu juga dari kecil cita-citanya nggak tahu mau jadi apa. Kan di keluarga yang dokter mau jadi dokter juga. Ya udah jelas lah kalau kamu tapi kan biasanya maunya beda sebenarnya awalnya. Kalau rata-rata orang Indonesia itu kalau bapaknya dokter, ibunya dokter, kemungkinan besar anaknya pasti dokter. Kalau bapaknya tentara, ibunya nggak tentara, tapi ya pengen punya anak. Kalau anaknya perempuan, ya mantunya juga harus cari tentara ya kan. Iya enggak. Iya. Udah kan lah. sebagai penerus karena kan anaknya perempuan. Ya sebenarnya bukan masalah penerus, tapi memang karena ditahu bahwa kita bekerja sebagai ini itu mapan. Jadi kita juga akan beranggapan bahwa anak kita ya diarahkan ke situ. Iya. Kebanyakan sih begitu. Berarti nah, sekarang kan banyak yang mau biasanya kan banyak nih kita di praktek dokter gigi nih, banyak pasien-pasien yang datang untuk untuk tes lah, untuk ngecek giginya buat tes. Tes apa nih? Tes polisi sih sama tentara biasanya. Berarti mau daftar tentara sama mau daftar tentara sama polisi dan giginya biasanya kita cek untuk dilakukan ya kalau perlu dirawat terus dirawat. Nah sekarang pertanyaannya mungkin mewakili sobat-sobat Arza yang mungkin sekarang lagi bingung kondisi giginya, ada yang lubang atau apapun dan ada niat untuk mau daftar instansi atau mau daftar akademi militer ya. Jadi mau daftar instansi militer. Mungkin ada pertanyaan sobat-sobat Arza kemarin sudah kita rangkum di sini ya. Aduh. Yang Ini sulit apa enggak nih? Ini sulit ini berhadiah 1M nih. Wants to be millionaire ini. Pilihan ganda. SHI. Yang pertama, Dok, boleh nggak pada saat sedang perawatan kawat gigi karena gigi saya berantakan, terus saya daftar untuk menjadi calon militer. Nah, pada saat tesnya itu boleh nggak kawat giginya tetap dipasang? Ya kembali lagi ya, karena tes untuk mau daftar TNI atau Polri itu kan tahapan tesnya macam-macam gitu. Kalau misalnya baru tes berkas, kelengkapan berkas, ya nggak apa-apa. Masih boleh ya? Masih boleh. Yang nggak boleh itu biasanya waktu tes kesehatan. Tes kesehatan ini kan memang bertahap ya, ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang terakhir. Nah cuman biasanya sih kalau sepengetahuan saya pas tes kesehatan itu sudah waktunya untuk harus dilepas. Harus nggak boleh dipakai gitu. Berarti pas tes kesehatan ya tidak boleh memakai kawat gigi. Ya itu sepengetahuan saya juga gitu sih. Terus yang itu mungkin ada juga yang bertanya misalnya pas waktu pakai behel tes dilepas. Nah misalnya nih perawatan itu memang mungkin belum 90 atau 100% lah. Kemudian di kemudian hari masih mau daftar tes lagi nih untuk tahun depan. Ya kalau perawatannya memang belum selesai ya resikonya harus pasang lagi. Pasang lagi ya. Atau tapi yang dipasang tuh bukan yang tadi dilepas loh ya. Baru ya? Iya baru. Harus pasang lagi. Jadi lepas nanti pasang lagi baru buat persiapan tahun depan. Ya, nextnya. Ya gitu. Hari. Jadi maksudnya bukan gitu. bracket yang sudah kalian lepas terus kita minta disimpan untuk nextnya enggak ya. Enggak. Jadi baru. Jadi pilihannya kecuali ya memang mau sih. Tapi ya enggak enak lah, sulit lah ya kan. Pasti gampang lepas nanti itu. Iya. Atau misalkan kalau mepet waktunya ya mending ke persiapan aja ya untuk tes selanjutnya. Maksudnya untuk perkara behel ini loh. Iya. Iya kan?
Nah terus ngomong-ngomong juga masalah behel ya kan. Kalau memang gigi kalian ini terutama yang mau daftar TNI dan Polri itu emang lumayan cukup berantakan. Itu ya jangan misalnya tesnya bulan depan hari ini minta pasang ya jangan. Kalau Sulap. bisa itu pas baru lahir pasang. enggak. Paling enggak tuh untuk bisa persiapan mau daftar Bintara TNI, Bintara Polri, terus Akpol, Akmil itu paling enggak mulai dari kelas 1 deh karena rata-rata lama perawatan behel itu bisa sampai 2 sampai 2,5 tahunan 1 rata-rata. SD. Ya kelas 1 SMA, kelas 10. Nah, Oh, itu kelas 10. waktu yang tepat gitu kecuali memang kasus kalian ini enggak seberapa berantakan. Jadi kalau enggak seberapa berantakan ya mungkin treatmentnya waktunya bisa lebih singkat. Tapi kalau memang berantakan banget, apalagi harus ada yang dicabut ya kan, yang misalnya waktu datang, ini gigi 4 nih, gigi 4 kencang, ini gini banget nih. Bukan, Oh, gigi kalau motor kan empat, iya gigi kan, 4 motor tuh empat. ya kan, harusnya kita misalnya rata-rata gigi 1 ini gigi 4 nih, wah nge-track banget nih gigi atas sama bawah jauh. Ini kan harus dicabut, dimundurin. Nah itu gak bisa kalau cuma sebulan 2 bulan. Betul. Ya kecuali kalian ke Demian, ke Deddy Corbuzier, ini langsung bagus, nah itu bisa. Berarti intinya kalau mau perawatan bracket atau behel untuk merepan gigi, ya jauh-jauh hari lah. Ya, Jauh-jauh tahun malah. iya. Jauh-jauh tahun. Jadi biar enggak. Gitu sih sarannya. Iya, soalnya kan kalau misalkan mintanya rapi tapi waktu cuma sebulan ya kita nggak bisa juga kan. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Nah, dari teman-teman juga nih. Dok, kalau ada yang gigi yang lubang, itu mempengaruhi nggak untuk penilaian tesnya? Yang kita tahu. Ya, jadi kalau untuk gigi lubang ya emang sangat berpengaruh ya. Jangan sampai misalnya nggak kena tembak tapi sakit. Lagi mau perang nih. Belum datang musuh kena tembak udah kesakitan ya kan. Jadi gigi lubang itu ya perlu harus dirawat. Karena kalau misalnya kalian tes, jadi dokter gigi tuh punya namanya mungkin OHS ya. Ya. Indeks kayak oral hygiene-nya lah ibaratnya kebersihan rongga mulut. Nah, salah satu faktor yang dicek di situ tuh ada karies atau kerusakan gigi dan penilaiannya itu per gigi. Per gigi Ya, ya. jadi kalau misalnya kalian tuh gigi ada 32-nya lubang ya pasti akan lebih jelek dengan yang cuma ada 1 lubang. Tapi intinya kalau lubang itu nggak akan ditoleransi. Betul. Apalagi tes TNI Polri itu lumayan ketat ya. Kalau kalian ngaca misalnya di gigi geraham tuh ada hitam-hitam bagian menggigitnya, meskipun itu kalian nggak ngerasa itu lubang, tapi itu tuh sudah masuk indikator bahwa itu harus ditambal kayak gitu. Berarti untuk gigi lubang sebaiknya ditambal. Iya ditambal dan itu nggak ada toleransi sedikit pun gitu. Dan mungkin kalau misalkan lubangnya sudah parah ya jatuhnya bisa ke perawatan soal akar ya. Oh iya. Sebelum ditambal. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini banyak biasanya yang nanya nih. Dari tadi banyak yang nanya. Ini banyak yang nanya. Ini dari kalian. Nah, ini teman-teman nanya. Kalau misalkan ada ini, biasanya kan nanya, dilihat giginya ada yang keropos-keropos terus tinggal tunggul. Sisa akar lah kalau Apa kita tuh bilang. tunggul? Oh, iya. Sisa akar. Misalnya orang-orang Tunggul bilang taunya anu ya? tunggul pada gigi itu Waduh, tanggul. oh tanggul. Tanggul. Tunggul, giginya sisa tunggul. Nah, sisa tunggul itu kalau dibiarkan mengurangi penilaian, kalau dicabut apakah juga mengurangi penilaian? Ya yang jelas kalau ada kondisinya sisa akar berarti ya sudah pasti ada sesuatu hal yang rusak dan tidak diperbaiki. Ya lebih baiknya sebenarnya dicabut. Nah kalau dicabut sebenarnya kalau buat perbandingan nih. Perbandingan maksudnya ya tes kan gak mungkin aku sendiri gitu. Misalnya Iya, aku betul. daftar tes orang lain juga akan daftar kan. Orang lain ya juga akan jadi perbandingan. Kalau dia aku hilang ada yang hilang. 1 dia hilang 2 ya berarti nilaiku Menang lebih aku, baik daripada ya. dia. Tapi kalau semua yang hilang sudah digantikan, ya sama-sama baik. Tinggal mana yang paling terbaik. Betul. Nah saran terbaiknya ya kalau misalnya ada sisa akar dicabut. Kalau misalnya tidak sempat mengganti gigi tiruan, ya paling enggak setahu saya itu dalam 1 rahang itu maksimal tuh 2 kehilangannya. Yang mungkin dianggap oke lah. Masih gitu. aman. Dan itu pun 2 itu nggak boleh berjejer ya. Maksudnya bersebelahan. Hilang 2 bersebelahan tuh nggak boleh. Kiri kanan berarti. Ya mungkin ada hilang terus satu sisi kanan sama kiri, nah itu masih jadi pertimbangan. Nah, bicara masalah sisa akar atau ada kehilangan gigi itu untuk gigi geraham bungsu
itu nggak ngaruh ya. tidak masuk dalam hitungan. Hmm. Jadi kalau misalnya sisa akarnya gigi bungsu cabut dan nggak perlu diganti gigi tiruan. Betul. Gitu Dan maksudnya. dan gigi bungsu pun misalkan dia tumbuhnya tanpa tidak jadi sisa akar, tapi dia tumbuh terus dia miring, itu juga harus cabut kan? Ya harus disebut karena itu diagnosa impaksi. Jadi kalau kalian mau daftar TNI, Polri, Abdi Negara yang memerlukan pemeriksaan kesehatan yang ketat, sarannya sih lakukan medical check up sih. Mm-mm. Jadi nanti di situ akan dapat saran karena rata-rata pasti akan disampaikan untuk perawatan lanjutannya itu apa. Nah kami yang dokter gigi biasa nih yang siap melakukan tindakannya. Ya. Sarannya sih kayak gitu. Jadi sarannya cek dulu ke dokter gigi yang bersangkutan. Bersangkutan dalam artian kalau misalkan mau daftar tentara ya di dokter gigi yang di rumah sakit yang bisa check up untuk masalah itu. Iya. Kalau polisi biasanya di RS Bayangkara gitu-gitu. Nanti dokter giginya biasanya akan ngelis, ya kan? Ya, Gigi mana yang harus dilakukan perawatan ya. atau yang harus dicabut atau apapun lah di situ akan Ya. di list. Nanti biasanya kalau teman-teman mau ngerjakan di dokter gigi swastaan atau dokter gigi yang lain, itu tinggal dibawa aja nanti kita bisa kerjakan. Kita Ya. bisa bantu buat Betul. perawatannya. Nah, kemudian kasus misalkan gigi saya itu berantakan dok, tumpang tindih. Itu kalau nggak dibehel, apakah bisa mengurangi penilaian? Kalau misalkan pun dibehel, kira-kira waktunya berapa lama? Nah tadi sudah dibahas untuk masalah bracket ya. Tapi untuk masalah gigi berjejalnya, misalkan teman kita tuh nggak mau dah, kayaknya yang penting gigiku lengkap, nggak ada lubang, tapi berjejal. Nah itu sebaiknya gimana? Nah ada kalau secara pastinya itu aku nggak bisa jelaskan, aku nggak bisa jabarin. Tapi kebanyakan orang itu menganggap daripada nanti itu dianggap nilainya kurang, lebih baik kondisinya itu dirapikan. Nah kalau melihat teman-teman yang sudah pernah masuk tentara dari Akpol atau Bintara, saya sih masih ada memperhatikan ya kondisinya nggak seberapa rapi, tapi kemungkinan pasti sehat, nggak rusak gitu. Tapi bukan berarti bahwa di garis bawahi harus dilakukan perawatan behel. Nggak mesti ya? Bukan nggak mesti, aku nggak tahu gitu. Maksudnya kepastiannya apa tuh nggak tahu. Tapi ada orang yang menganggap bahwa daripada nanti nilainya kurang, Dibandingkan mendingan sekarang yang lain kan dirapikan. biasanya. Iya. Ya kan, karena Ya misalkan- yang pernah aku tahu benar-benar dia nggak lulus itu karena gigitannya terbalik di depan. yang bawah di depan Ya, yang bawah lebih maju daripada yang atas. gitu ya. Itu yang pernah aku tahu sampai 2 kali dia tes dan disampaikan bahwa karena ini harus dibehel karena gigitannya terbalik. Katanya sih gitu. Tapi kalau bicaranya berantakan, ya kayak hidupnya orang yang berantakan. Karena mau nganggap orang lain Waduh, menzolimi ya, bukan berarti waktu tes gak masuk terus kamu menganggap bahwa yang tes ini dizolimi, bukan gitu, belum tentu gitu. aduh. Berarti sebenarnya untuk kasus gigi berjejal ini yang penting sehat itu Ya setidaknya faktor paling aman utama ya. itu yang penting tuh sehat kan. Iya, yang Nah, penting sehat, gak rusak, gak lubang, itu jauh lebih bagus sih. dan mungkin teman-teman yang memilih untuk akhirnya memasang behel itu mungkin karena pertimbangannya ya sayanganku mungkin lebih rapi Ya, giginya gitu ya kan. betul. Ya kan, jadi Ya aku mau intinya rapi kan juga sekalian. iya, intinya kan pasti semua tergantung dari pesaing. Betul. Sekalipun misalnya nih yang daftar kamu sendiri, nggak ada pendaftar lain, gigimu cuma sisa 3, sisa 4. Pasti pihak TNI dan Polri ya nggak apa-apa wes daripada nggak ada lagi yang daftar. Iya, Nah, itu kan gitu kemungkinannya betul. kan begitu. Tapi Ya, karena yang saingan. daftar banyak, ya semua bersaing mana yang paling terbaik kan Betul. gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari netizen. Wis, netizen. Kalau misalkan perawatan yang paling baik untuk gigi ompong untuk mau masuk TNI. Nah, pertanyaannya itu gini. Gigi palsunya itu bisa mengurangi penilaian apa enggak daripada tidak digantikan sama sekali? Nah kalau bicara gigi palsu, ya sarannya ke gigi palsu yang permanen. Permanen ya? Iya. Iya, kan mau lepasan, waduh. Jangan gigi tiruan lepasan. Nah, Mandul. ya karena yang pernah kami kerjakan pun itu dengan gigi tiruan permanen itu masih bisa masuk. Karena itu juga jauh lebih baik daripada dibiarkan dalam kondisi ompong atau kosong. Itu memperburuk keadaan. Cuman yang nggak bisa ditoleransi kalau gigi tiruannya itu lepasan. Iya, karena
Ya itu sesuatu yang sangat mengganggu lah kalau lepasan tuh. Karena kan akan berhubungan dengan mungkin nanti dia akan maksudnya masuk dia akan pendidikan. Nah selama pendidikan kalau itu akhirnya menghambat atau mengganggu, makanya orang yang bisa tembus TNI, Polri yang nggak nyogok loh ya, yang emang benar-benar murni pure itu sudah dipastikan secara mental, secara fisik sudah dipastikan benar-benar berkualitas. Iya benar-benar sehat. Jadi mau harus pendidikan setahun kah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, selama pendidikan tuh insya Allah sudah dipastikan ini aman. Sehat secara jiwa, raga dan mental kayak gitu. Nah, berarti untuk gigi tiruannya bisanya cuma pakai yang permanen untuk mau masuk pendidikan ya. Kecuali memang sudah jadi tentara terus giginya lepas. Mau pakai lepasan juga nggak masalah kalau itu nggak kan. masalah karena kan itu sudah jadi. Posisinya sudah jadi ya. Cuman kembali lagi di dalam instansi tadi entah polisi atau tentara pasti waktu mau naik pangkat dia akan sekolah lagi. Oh iya. Kita dari Bintara mau ke Perwira sekolah lagi misalnya. Kan akan ada tes lagi kesehatan lagi. Jadi kalau memang kita tuh sudah masuk nih, kita pun sudah masuk. Terus kita masih punya impian untuk bisa lebih tinggi lagi deh pangkatnya. Ya semua tetap harus dijaga. Betul. Jaga dan itu pun gak cuma dari kesehatan gigi sih sebenarnya. Dari semua sektor gitu ya. Maksudnya gigi bagus tapi jalan pincang. Nah waktu tes lari ya sulit. Tapi ada sih sekarang kalau di Polri itu emang yang khusus disabilitas tuh ada. Iya ada. Kan sekarang harus adil, pemerataan lah. Jadi itu buat teman-teman disabilitas juga gak usah khawatir ya. Kalau kalian butuh untuk merawat kesehatan gigi dan mulut, ya bisa aja ke klinik-klinik pribadi, klinik swasta yang ada di dekat kalian untuk cek dulu lah. Minimal tuh awal kalian cek dulu, coba kira-kira yang perlu diperbaiki yang mana. Kalau kalian masih bingung, lakukan medical check up di rumah sakit instansi tadi. Kalau kalian pengennya di Angkatan Darat, ya rumah sakit Angkatan Darat yang kalian datangi. Itu jangan kalian mau daftar Angkatan Darat ke rumah sakit Bayangkara misalnya. Nah kadang-kadang itu agak sedikit miss karena peraturannya itu bisa kadang berbeda. beda. Iya gitu. Kadang beda, syaratnya kadang beda. Iya. Itunya kadang beda. Oke, semua pertanyaan sudah kita jawab. Nah, jadi buat teman-teman kesimpulannya, kalau mau daftar instansi militer, cek gigimu jauh-jauh hari, jangan mepet. Kalau cuma sekedar bersihkan karang gigi sih ya nggak masalah lah ya, sehari 2 hari sebelum tes nggak masalah. Cuman kalau udah masalahnya pelik, kayak misalkan giginya ternyata lubang udah besar harus perawatan, ya kita nggak bisa juga mengusahakan kalau harus ekspres, ya nggak? Iya. Jadi memang betul-betul harus dicek dulu, disiapkan betul-betul dari kesehatan giginya dan kesehatan yang lain. Nah kalau di ranahnya kita bisa bantu untuk merawat atau membetulkan yang salah. Nah itu ada juga kasus yang kayak gini nih, ini balik lagi ya. Tadi kan menyebutkan karang gigi gitu. Ada beberapa orang yang giginya tuh nggak ada yang bolong, nggak rusak gitu. Tapi karang giginya tuh numpuk gitu, karena mungkin dia mungkin baru sikat gigi seingatnya misalnya, atau 2 hari sekali karena males lah, tapi nggak ada yang rusak giginya. Nah itu sarannya kalau mau tes, ya jangan jauh-jauh hari bersihkan karang giginya. Iya kalau banyak jangan. Kadang kan kalau dia punya pola habit yang kayak gitu, seminggu sebelum tes dia bersihkan, ya pas mau tes ya tetap akan numpuk lagi. Betul. Biasanya paling sering tuh kalau masalah karang gigi sih orang tuh H-3, H-2 kayak yang gitu. deket-deket aja. Besoknya mau tes kesehatan, H-3, H-2 tuh baru bersihkan karang gigi. Karena kan pembersihan karang gigi kan waktunya cepet aja, ya, sehari selesai gitu. Dan karang gigi itu berhubungannya dengan pola makan dan pola membersihkannya gitu. Betul. Jadi kalau karang gigi ya itu tadi sebaiknya dicek dulu kalau misalkan bisa. Kalau ya cuman karang gigi yang bisa dikerjakan secara cepat di H-min sekian sebelum dari untuk tes. Gigi untuk permasalahan pergigian yang lainnya ya kalau bisa dari jauh-jauh hari dicek dulu. Yang bisa mepet itu ya cuma tadi bersihkan karang gigi ya. Betul. Dan pokoknya jangan mengesampingkan ya, ada niat mau daftar TNI Polri cuman latihannya belajar akademik, terus fisik lari terus, tapi masalah kesehatan umum, kesehatan gigi nggak diperhatikan ya kalian akan kecewa juga. Percuma. Meskipun kuat lari 100 putaran nih misalnya, tapi gigi lubang 4 nggak ditambal, nah itu juga tetap akan menjatuhkan. Betul. Oke, ada yang mau disampaikan? Disampaikan buat kalian yang mau persiapan tes TNI Polri, terutama di area wilayah Banjarbaru, Banjarmasin,
dan Martapura atau sekitar Kalimantan Selatan. Kalau kalian ada yang bingung atau kalian ada yang mau dikonsultasikan dulu, kalian boleh ke klinik gigi Arza Dental Office yang ada di Loktabat atau di Golf. Di situ kalian akan mendapatkan informasi, kalian bisa konsultasi, sharing masalah pergigian kalian, kira-kira enaknya diapain ya dok, saya mau tes buat 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, mulai dari mana saya harus perawatannya, kalian mau minta saran, kami membuka semua itu untuk membantu kalian supaya mudah-mudahan cita-cita kalian sebagai abdi negara tadi bisa tercapai nantinya. Amin. Oke, tungguin kita untuk podcast-podcast selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang lainnya yang mungkin kalian akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah kesehatan dan gigi di berbagai platform kita. Instagram, YouTube, TikTok, dan status WA. Oke. Terakhir. Apa? Kalau jadi tentara dan jadi polisi nggak mungkin ditolak mertua. Sudah pasti hebat ini pasti gitu. Betul. Sudah pasti. Itu anu sih honorer. Oke guys, sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.